Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mintalah pencurahan hujan akhir. Kita membaca kitab Nabi Zakaria pasal 10 ayat yang ke-1 lebih dulu. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan hijau di padang kepada setiap orang. Puji nama Tuhan. Jadi ini adalah perintah Tuhan kepada setiap orang umat pilihan Allah, yaitu kita boleh sekarang ini minta pencurahan Roh Kudus hujan akhir. Bukan saja boleh, tetapi diperintahkan oleh Tuhan agar kita mulai berdoa, masuk dalam kegerakan doa untuk minta pencurahan hujan akhir Roh Kudus. Sebab sekalipun katakanlah kita punya tanah yang baik dan benih yang unggul, tetapi kalau tidak ada hujan, kita tidak akan bisa menuai apapun. Sebab itu, haleluya, sangat penting sekarang ini kita minta hujan akhir. Mengapa hujan akhir? Karena hujan akhir itu dicurahkan Tuhan untuk mematangkan buah sulung agar siap dituai. Kita ini harus menjadi jemaat anak-anak sulung Allah yang siap dituai ketika Tuhan datang pada kali yang kedua di awan-awan. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian kita harus minta hujan akhir dicurahkan karena keadaan umat Tuhan sudah gawat. Kita baca ayat yang kedua. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Kawanan umat Tuhan, domba-domba Tuhan sekarang ini dalam keadaan yang kebingungan, berkeliaran seperti domba tanpa gembala. Sebab walaupun kita ini sudah jadi gembala jemaat, kita tidak akan bisa mampu menggembalakan domba-domba Tuhan pada saat sekarang ini. Karena domba-domba Tuhan itu mengalami berbagai macam problem. Ada yang masih jatuh bangun terus-menerus dalam dosa, terikat oleh kebiasaan dosa, kehancuran ekonomi, kegagalan hidup nikah, rumah tangga, perceraian, kegagalan dalam mendidik anak dan sebagainya. Haleluya. Dan begitu banyak domba-domba Tuhan yang tidak berdaya menghadapi pencobaan. Haleluya. Dan kita sebagai gembala juga sangat terbatas sekali kemampuan kita. Sebab itu kita sendiri perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus hujan akhir. Sebab hanya dengan kuasa Roh Kudus itulah kita bisa menjadi gembala yang berkenan di hadapan Tuhan dan berhasil menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Puji nama Tuhan. Dikatakan haleluya, sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat. Terafim adalah berhala-berhala yang seringkali masih disimpan di rumah-rumah orang Israel. Haleluya. Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat yang kelima mengatakan sebagai berikut. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, serakah itu saja sama dengan menyembah berhala. Puji Tuhan, haleluya. Juga segala sesuatu yang duniawi sama dengan menyembah berhala. Kita bisa dikatakan duniawi atau tidak, itu bisa dilihat dari gaya hidup kita, pola pikir kita,
dan perkataan kita. Oleh sebab itu kita harus mengalami kehidupan yang jangan mencintai dunia, tetapi cintailah Tuhan bertambah-tambah supaya tidak ada terafim dalam hidup kita ini. Kemudian munculnya juru-juru tenung. Inilah nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang sekarang bermunculan. Haleluya, dikatakan apa yang dilihat oleh juru-juru tenung ada dusta. Nah, ini seringkali nabi-nabi palsu ini menyaksikan tentang penglihatan yang katanya diterima dari Tuhan. Berbagai macam penglihatan ditampilkan hanya untuk cari popularitas, untuk supaya ada daya tariknya dan banyak orang mengikutinya. Kemudian apalagi, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, juga menyaksikan tentang mimpi-mimpi yang katanya dari Tuhan. Nah, seringkali domba-domba Tuhan yang seringkali memang sedang kebingungan berkeliaran terpikat oleh hal-hal seperti ini, ya, tertarik. Kemudian apalagi, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Ya, seringkali mereka mengkhotbahkan isinya penuh dengan penghiburan, tetapi tidak pernah mengkhotbahkan tentang kesucian, tentang pertobatan, tentang pribadi Yesus Kristus yang harus diperkenalkan kepada jemaat. Puji nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu bangsa ini berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Baik kita sebagai domba maupun sebagai gembala, kita sangat memerlukan pencurahan Roh Kudus. Kita kalau tidak diperlukan Roh Kudus, kita akan gagal, kita akan berkeliaran seperti domba tanpa gembala. Gembala sendiri tidak berdaya mengatasi domba-dombanya yang berkeliaran itu. Puji Tuhan, sebab itu mari kita berdoa minta pencurahan Roh Kudus hujan akhir, dan kita harus menjadi kirbat-kirbat yang baru yang siap menerima air anggur yang baru, sehingga kalau air anggur baru hujan akhir itu dicurahkan, kirbat kita, kantong kulit kita ini tidak pecah berantakan. Puji nama Tuhan, mari kita masuk ke dalam kegerakan doa. Bangun kegerakan doa di jemaat kita masing-masing, yaitu minta pencurahan Roh Kudus hujan akhir. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang Kau limpahkan pada pagi hari ini, di mana mengingatkan kami, Engkau memerintahkan kami, mulai sekarang kami sudah harus minta pencurahan Roh Kudus hujan akhir untuk pribadi kami, keluarga, untuk gereja lokal, dan untuk negara dan bangsa di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami roh doa, penuhkan kami dengan Roh Kudus, roh doa syafaat itu ya Tuhan, supaya kami bisa berdoa dan menjadi penyembah Tuhan yang berdoa dan menyembah dalam roh dan dalam kebenaran, sehingga sangat besar kuasa yang ada pada doa-doa kami yang kami panjatkan dengan iman dan penuh dengan keyakinan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menjawab doa yang dilakukan dengan penuh iman.